itu dengan menggunakan huruf kecil. Ya, jadi kalau misalkan Direktur Bank Mandiri. Nah, Direktur Bank Mandiri seperti ini. Nah, ini pakai huruf kapital ya. Tapi kalau dia menjabat sebagai direktur di Bank Mandiri, nah itu D-nya kecil ya. Nah, tapi kalau misalkan direktur di Bank Mandiri seperti ini, nah ini dengan menggunakan huruf kecil gitu ya. Oke, sip. Jadi yang salah dengan penulisan nama jabatan dengan huruf berikut ini benar, kecuali berarti kita cari yang salah ya kan. Kalau cari yang salah berarti jawabannya yang C ya. Oke, sip. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Oke guys. Nah, terus kalau yang B itu benar ya, karena Gubernur Jawa Barat ya. Nah, terus kalau yang E ya, kalau yang E sebenarnya itu nggak masalah karena lurahnya ya. Lurahnya memang di awal kalimat. Kalau di awal kalimat pasti dengan menggunakan huruf kapital. Benar ya. Nah, kalau misalkan gini. Tapi kalau misalkan lurahnya di tengah-tengah. Nah, lihat konteks kalimatnya ya. Lurah yang mempermasalahkan pembangunan mal di daerahnya malah dipecat oleh atasannya. Ya. Oke, tapi kalau misalkan jabatan lurah sangat diincar oleh masyarakat. Nah, kalau seperti ini pakai L kecil ya. Jabatan lurah nah, sangat diincar oleh masyarakat. Nah, kalau seperti ini L-nya kecil ya. Kenapa? Karena lurahnya tidak menunjukkan kata ganti maupun kata sapaan. Gitu ya. Oke, jadi dilihat ya yang namanya bahasa Indonesia, dilihat dulu konteks kalimatnya. Ya. Oke, yuk kita next ke nomor 19. Ya, nomor 19. Lanjut. Cara penulisan berikut ini benar, kecuali guys. Berarti cari yang benar atau yang salah? Salah. Salah. Oke, yuk yang salah. Yang A benar lah. Benar. Benar. Nuril telah menamatkan pelajarannya dari SMP. Benarnya dari mana? Benarnya kenapa? Nggak ada yang salah. Nurilnya benar, SMP-nya juga besar. Oke, betul ya. Jadi di awal kalimatnya benar, kalimatnya besar, hurufnya besar. Memang SMP ya. Jadi gini, Bu, itu bukannya SMP-nya nggak diikuti dengan nama SMP-nya ya? Nah, oke. SMP di sini memang dia itu bentuk singkatan. Nah, kalau singkatannya itu tidak diikuti, kalau singkatannya itu dibentuk dari huruf-huruf awalnya aja, nah itu pakai dengan menggunakan huruf kapital semua, ya. Nggak ngefek ada nama SMP-nya kah, gitu ya. Nggak ngefek juga dia itu berupa lembaga atau bukan. Ya, pokoknya kalau singkatannya itu diambil dari setiap huruf awal, nah, baik itu lembaga maupun bukan lembaga, pakainya huruf kapital semua gitu ya. Misalkan gini, kami diminta untuk mengumpulkan kakak ya. Kakak itu kan kartu keluarga ya. Misalkan begini, kami diminta untuk mengumpulkan kartu keluarga. Mana nih? Kartu keluarga. Nah, seperti ini gitu ya. Ini dalam kurung kakak. Begini tetap ya, pakai hurufnya kapital semua. Gitu ya. Ada lagi kalau misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Misalkan apa ya? Misalkan yang ternyata pakai huruf kecil. Seperti ini. Terus taruh. Sorry. Nah, kami mengikuti tes saringan masuk Polisi Republik Indonesia. Nah, seperti ini dalam kurung Polri kan ya? Polri-nya gimana tulisannya? Ayo, Polri. Gimana tulisannya Polri?
P-nya Yang di P-nya P-nya kapital. All-nya Enggak. kecil, betul. Ya, iya. Jadi P-nya doang yang kapital. All-nya huruf kecil. Gini. Ya. Oke, jelas ya. Nah, terus ada lagi kayak misalkan kami mengikuti tes saringan masuk Akabri ya. Oke, akademi. Nah, akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, seperti ini hanya doang yang kapital ya. Kenapa? Karena aknya itu diambil dari kata akademi. Jadi ada suku kata. Gitu. Jadi campuran, ada suku kata sama huruf awal. Nah, sedangkan Akabri itu lembaga ya kan, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lembaga, maka A-nya saja yang kapital. Nah, seperti ini guys. Ya, jelas ya. Nah, oke, yuk lanjut ke yang B. Nah, kalau yang B, belajar di perguruan tinggi lebih menuntut kemandirian daripada di SMA. Benar salah? Benar. Benar, oke. Sip. Terus kalau yang C, pada pekan lalu, saudaranya Imron baru pulang dari Inggris. Benar salah? Ayo, siapa? Siapa mau jawab? Nggak apa-apa, siapa? Nggak apa-apa salah, kalau misalkan menurutmu salah. Salah benar nggak? Benar. Oke. Benar. Karena memang konteksnya di sini, nama saudaranya itu Imron. Gitu ya. Jadi bisa dua konteks ya, bisa dua konteks. Bisa maksudnya kalau komanya dihilangin, saudaranya Imron, oh berarti Imron punya saudara, gitu ya. Tapi kalau di sini konteksnya, saudaranya Imron, berarti ada seseorang punya saudara namanya Imron, gitu ya. Oke, yang C benar guys. Yang D benar salah. Sudah 5 tahun, Opik SH tinggal di Amerika Serikat. Nah, ingat kalau penulisan kalimat dilihat di penulisan kata-katanya, penulisan huruf sama penulisan tanda baca. Yang D-nya ada yang salah nggak nih kira-kira? Salah benar? Salah. Kenapa salah, Diana? Kalau menurut Cecil, kenapa Sil? Salah, Sil. Kayaknya ada tanda koma setelah opik. Itu salah deh kayaknya. Tapi kalau nama, nama dengan gelar, bener dong? Nama, koma, gelar. Ya enggak? Oke. Apa yang salah? 5-nya. 5-nya pakai huruf apa pakai angka? Ayo, perincian bukan? Huruf. Pakai huruf, iya. Oke, sekarang bandingin dulu sama yang E. Kira-kira E itu salah atau betul? Ayo. Dalam Salah perkara yang itu. E. Iya. Kenapa Mel salah, Mel? Dalam perkara itu harusnya ada koma setelah kata itu. Iya, betul. Nah, jadi gini guys. Gini aku ingetin ya, nanti kalau dalam UTBK ataupun dalam ujian mandiri yang lain, ingat ya, kalau yang ditanyain cara penulisan berikut ini. Nah, kalau cara penulisan, kita jangan ngelihat dari hurufnya aja, ya, ataupun pembentukan kata-katanya, jangan di situ saja. Jadi yang kita lihat itu dari huruf, ya, penggunaan huruf, kemudian tanda baca, ya, jadi mau titiknya, mau komanya, atau titik 2 gitu ya, terus sama kata-katanya. Nah, susunan katanya. Jadi yang kita lihat ini semua itu. Jadi semuanya yang kita lihat ya. Atau mungkin ada penggunaan konjungsi. Nah, konjungsinya ini benar atau enggak penggunaannya? Gitu ya. Oke, jadi yang D itu benar guys. Kenapa benar? Karena sudah 5 tahun. Nah, memang benar pakai koma karena keterangan adanya di awal ya. Kalau keterangan di awal harus dipisahkan dengan tanda koma ya. Nah, terus Opik, SH, nama dulu, kemudian koma, baru gelarnya ya. Gelarnya pun pakai titiknya 2 kali ya. S titik, H titik ya kan. SPD, S titik, PD titik gitu ya. Sarjana agama S titik, AG titik. Nah, jadinya
harus pakai 2 titik kalau gelar itu. Dan sebelum gelar harus dengan koma setelah nama. Gitu ya. Jadi yang D benar. Nah, yang E yang salah, guys. Kenapa salah? Karena seharusnya setelah kata itu harus dipakein tanda koma. Gitu. Dalam perkara itu, PR Soekarno meminta agar pesakitan itu dihukum mati. Gitu. Ya. Oke ya, jelas ya. Nah, jadi nomor 19 yang benar itu yang E. Maksudnya yang kecuali yang salah ya kan, yang salah itu yang E ya. Oke, sip. Nah, next yuk kita ke nomor 20. Lagi penulisan kalimat lagi, coba sendiri. Nah, kira-kira yang mana tuh? Penulisan kalimat lagi, dilihat hurufnya, dilihat kata-katanya, dilihat tanda bacanya, dilihat konjungsinya. Nah, oke, kira-kira. Tapi ini ditanya yang benar. Yang benar yang mana? Coba. Menurut Jessica yang mana, Jess? Kalau Syafa, menurut Syafa yang benar yang mana, Nak? Nomor 20, Kak. Nomor 20. B. Yang B. Menurut Melita? Iya, B juga, Kak. Yang B juga. Menurut Gabriela? B juga, Kak. B juga. Menurut lagi ya. Ivander. Menurut Ivan yang mana, Van? Yang B, Kak. Yang B. Oke, guys. Emang yang A salahnya di mana, guys? CPNS. PNS. CPNS-nya. Betul. Kenapa CPNS salah? Harusnya nggak pakai titik. Nggak usah Harusnya nggak pakai titik. Iya, betul ya. Oke, seharusnya tidak pakai titik. Betul ya. Oke, terus kalau yang C kenapa salah? Masa Masa reformasi. kecil. Reformasinya seharusnya ya, reformasinya R-nya kecil. Kecuali kalau paham ya, guys. Kalau paham pakai huruf kapital. Ya, kalau paham itu pakai huruf kapital. Kayak komunisme, nasionalisme itu baru pakai huruf kapital ya. Jadi kalau paham, nah kalau paham ini dengan menggunakan huruf kapital. Contoh, komunisme, terus nasionalisme. Nah, ini barunya pakai huruf kapital. Monarki absolut. Nah, ini pakai huruf kapital ya. Oke, terus kalau yang D salahnya di mana, guys? Tersebar luas. Kenapa? Tersebar luas, Kak. Tersebar luas. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Sebar luas. Oke, sebar luas, betul. Terus dikasih imbuhan per aja ya. Oke, dikasih imbuhan per aja, jadinya harusnya dipisah ya. Tersebar spasi luas gitu ya. Oke, terus kalau yang E kenapa salah, guys? Suluk. Suluk. Oke. Suluk ini harusnya gimana? Ayo gimana? S S-nya aja yang kapital. Terus diapain lagi? Tanda petik atau huruf miring? Miris miring. Miring. Huruf miring ya. Huruf miring. Kalau tanda petik itu untuk puisi, judul lagu, ya, judul puisi, judul lagu, judul artikel. Nah, sama judul cerpen. Itu barunya pakai tanda petik. Ya. Ya, jadi kalau yang bentuknya tebal-tebal, yang buku-buku ya, yang bentuknya buku-buku, itu pakai huruf miring. Tapi kalau yang bentuknya lembaran atau kutipan-kutipan, dia pakai tanda petik. Jadi kayak misalkan tadi ya, judul lagu, judul puisi. Nah, itu kan bentuknya bukan buku ya. Bentuknya itu kan cuma satu sheet gitu doang, ya kan ya, satu lembar gitu doang. Nah, judul lagu, judul puisi, judul cerpen. Nah, kalau judul cerpen itu
maksudnya memang dia satu cerita aja, kan gitu ya. Judul cerpen dan judul artikel. Nah, itu barunya pakai tanda petik ya. Nih, mungkin aku tulisin lagi deh, biar ingat. Kalau huruf miring, jadi kalau penggunaan judul dalam kalimat, ada dua. Ada yang pakai huruf miring dan ada yang pakai tanda petik ya. Oke. Nah, kalau pakai huruf miring digunakan untuk judul buku ya. Judul buku non-fiksi misalkan gitu ya. Nah, itu pakai huruf miring. Judul novel, judul koran, judul majalah, judul tabloid, nah, sama judul dokumen, sama ensiklopedia. Nah, itu pakai huruf miring ya. Tapi kalau pakai tanda petik, ada juga pakai tanda petik, itu digunakan untuk judul lagu, ya, judul puisi, judul cerpen, ya, terus judul artikel, sama bab dalam buku. Nah, ini barunya pakai pakai tanda petik. Oke? Nah, sip. Yuk, kita next ke nomor 21. Jadi nomor 20 jawabannya yang B ya, yang benar ya. Karena tidak mampu bersaing, keterangannya di depan atau anak kalimat di depan ya. Pakai koma, toko itu gulung tikar. Gulung tikar artinya apa sih? Bangkrut. Bangkrut. Iya, Bangkrut. Terus aku tanya, kalau panjang tangan sama tangan panjang apa bedanya? Panjang tangan Suka mencuri. Kalau tangan panjang? tangan yang panjang. Membantu Tangan yang baju. fisik tangan yang panjang. baju tangan panjang ya. Oke. Kalau panjang tangan betul suka mencuri. Kalau tangan panjang suka membantu. Gitu ya. Ringan tangan sama tangan ringan. Ringan tangan ringan. Ayo. Kalau ringan tangan Suka membantu, suka membantu. Nah, kalau ringan tangan suka membantu. Tapi kalau tangan ringan Suka memukul. suka mukul. Iya, betul. Ya. Jadi sesuai sama konteks juga ya. Ringan tangan suka membantu, tangan ringan suka memukul atau suka menampar. Gitu. Ya. Oke, guys. Next. Nomor 21 yuk. Nah, sekarang kata bilangan. Kata bilangan yang tidak tepat. Oke. Waktu pertemuan pertama kita sudah bahas tentang penulisan bilangan, ya kan? Sekarang mana nih yang salah berarti? Penulisan kata bilangan yang salah terdapat pada yang mana? Coba yang mana? Nashwa, menurut Nashwa yang mana sayang? Nashwa? Oke. Najma? Yang E, E. Kenapa yang E salah, Najma? harusnya 3 spasi per 4. Iya, harusnya 3 spasi per 4. Ini nggak typo ya. Emang kesalahannya di situ ya. Oke, jadi ini yang salah yang E. Iya, harusnya 3/4-nya ini pakai spasi ya. Betul. Ya, jadi 3/4, 3 spasi per 4. Gitu ya. Oke. Nah, ini ke-17 sama ke-17 yang A sama yang B. Nah, ini bedanya gimana ya? Yang B ada di awal Yang B kalimat. di awal Sampai kalimat. awal. Kalau Jadi pakai Iya. huruf. Oke, jadi sebenarnya ke-17 itu masih bisa dengan menggunakan huruf ataupun dengan angka. Ya, jadi kalau yang A ini ke-17 karena memang dia pakai angka, jadinya harusnya pakai ke strip kan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya boleh aja kok kalau kalian dengan menggunakan hari ini ulang tahun ke-17 pakai huruf yang B gini juga boleh. Ya, kenapa? Karena 17 itu masih 2 kata.
angkanya ya. Jadi kalau masih 2 kata angkanya itu boleh dengan menggunakan huruf, boleh dengan menggunakan angka. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kata, misalkan hari ini ulang tahun ke-32. Nah, 32 itu harus dengan menggunakan Huruf. 32 sayang. Angka. 32. Angka. Angka. Iya. Oke, hari ini ulang tahun ke-32 itu harus dengan angka. Ya, karena sudah lebih dari 2 kata, ya. Tapi kalau masih ke-17, ke-8, boleh dengan angka, boleh dengan huruf. Jadi konteks yang A ini boleh, ini benar, gitu loh, ya. Tapi kalau misalkan pun yang A diganti dengan huruf, itu juga boleh, gitu. Sama-sama benar, ya. Oke, jadi yang A benar, dan yang B pun juga benar. Kenapa? Karena dengan menggunakan, karena dia adanya di awal kalimat, selain di awal kalimat dengan 2 kata, ya. Terus kalau yang C kok nggak pakai ke, guys? Buku ini buku cetakan 6, kok nggak pakai ke? Karena pakai Romawi. Iya, betul. Karena hurufnya Romawi ya. Kalau bilangannya Romawi tidak boleh dengan menggunakan ke, ya. Kalau angka numerik, angka numerik itu dengan menggunakan ke, ya. Tapi kalau Romawi tidak pakai ke. Jelas ya? Oke, sip. Next yuk, ke nomor 22. Di antara 5 buah kalimat berikut ini yang baik dan benar. Yuk, yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Berarti yang baik itu maksudnya gimana? Bisa berterima logika. Jadi logis. Yang baik itu logis, yang benar itu sesuai dengan ejaan. Yuk coba yang mana? Nomor 22. Alif. Ya, Bu. Menurut Alif yang A benar atau salah, Alif? Nomor 22 kan, Bu? 22. Yang Kayaknya baik. benar deh. Yang A benar. Biologi harusnya gede kan, B-nya? Kenapa gede? Kayaknya. Karena mata pelajaran. Iya, betul. Gitu ya, Alif ya. Jadi kalau biologinya itu konteks kalimatnya, ingat ya, sesuai konteks kalimat. Kalau konteks kalimatnya mata pelajaran, harus dengan menggunakan huruf kapital. Iya, betul. Nah, jadi yang A salah, Alif ya. Iya. Oke, sip. Nabila. Bil. Nabila Islamiyah. Iya, Bu. Ya, menurut Bila, yang B salah atau benar, Nak? Kayaknya ini deh, Bu, apa namanya? Kayaknya salah deh, Bu. Kenapa salah? Yang batiknya bukan sih, Bu? Batiknya? Menurutmu batiknya? Bukannya angkanya, Bil? Iya. Dia minta dikirim 10 potong kain batik. Nah, 10-nya di sini kalimatnya rincian apa bukan, Bil? Kalimat biasa atau kalimat rincian? Rincian, Bu. Kirim 10 potong saja kok. Oh, kalimat biasa. Iya, kalimat biasa. Gak ada kata dannya, Bil. Kalau ada kata dannya, barunya rincian. Nah, jadi 10-nya itu harusnya dengan angka atau dengan huruf, Bil? Dengan angka. Dengan angka? Dengan angka? Dengan 1 dan 0 seperti itu? Dengan huruf, Bu, dengan huruf. Dengan huruf. Oke, dengan huruf ya. Oke, guys. Nah, jadi yang B ini salah ya. Oke, sip. Tahrizi Arya. Ada?
Ada Bu. Oke, yuk. Menurutmu yang C itu benar? Menurutmu yang C itu benar atau salah, Riz? Kayaknya salah ya. Kenapa salah? Itu yang anggotanya harusnya besar. Anggotanya harusnya besar? Kapital. Harusnya kapital. Iya. Emang kenapa soalnya ada kapital? BP3. Oh, BP3, karena ada BP3-nya. Oke. Oke. Yang ini salah. Tapi bukan di situ kesalahannya, Riz. Bukan situ kesalahannya. Ya. Oke, kalau aku tanya ke Konita. Konita, Harusnya abis itu pakai koma. iya, betul. Harusnya pakein koma. Iya, dalam rapat itu. Nah, harusnya pakai koma nih. Udah gitu ada subjeknya nggak, guys? Ada subjeknya nggak? Dalam rapat itu membahas kenaikan iuran anggota BP3. Nggak ada subjeknya, kan? Nah, dalam kalimat wajib harus ada subjek. Ya, jadi harus ada pelakunya gitu ya. Jadi gini, yang C ini salah. Pertama, dia itu nggak pakai koma setelah keterangan ya. Terus yang kedua, tidak ada subjeknya. Nah, bagaimana nih supaya subjeknya ada? Jadi perbaikannya ya, kalau untuk kasus yang C ini, perbaikan kalimatnya itu dengan cara, biasanya nanti kalau di UTBK itu ditanyanya perbaikan kalimat tersebut dengan cara misalkan seperti itu ya. Nah, perbaikannya itu dengan menghilangkan kata dalam. Menghapus konjungsi. Gitu, dengan cara menghapus konjungsi. Ya, gimana nih? Jadi kata dalamnya dihilangkan, guys. Ya, kata dalamnya dihilangkan. Nah, kata dalamnya dihilangkan. Oke. Nah, jadi muncul subjeknya. Nah, subjeknya jadi kata rapat itu. Gitu. Rapat itu ini jadi subjek. Nah, yang tadinya subjeknya nggak ada, ya kan di sini harusnya sini ya. Yang tadinya subjeknya nggak ada. Nah, ini jadi ada subjeknya karena kata dalamnya itu dihilangkan. Gitu. Ya. Oke, sip. Jadi bisa perbaikannya dengan menambahkan koma ya atau dengan menghapus konjungsi. Gitu. Jadi yang C itu juga salah ya. Oke, tinggal yang D sama yang E nih. Yang baik dan benar. Berarti jawabannya yang D atau yang E, guys? D. D. Kenapa nggak E? Kenapa nggak E? D. Kenapa nggak E? Kenapa nggak E? Harusnya ada Oke. koma setelah kemarin ya. Ya. Enggak. Ya, maksudnya, sorry. Tadi, kalau penjelasannya, wah, tadi siapa aja nih tadi? Oke, menurut Tasnim kenapa nih? Kalau yang E harusnya setelah kemarin ada komanya bukan ya, Kak? Rapat kemarin itu benar subjek, sayang. Kemarin itu nggak boleh jadi keterangan di tengah-tengah. Kalau ada, harusnya kemarin di depan sini. Kalau mau kemarinnya ini, itu di depan sini. Itu barunya pakai koma. Nah, tapi kalau kemarinnya di tengah-tengah seperti ini, itu nggak pakai koma, guys. Ya, jadi kata rapat kemarin itu subjek. Secara fungsi ini benar. Secara pola kalimat, itu benar. Ya, jadi subjeknya di awal. Itu benar secara pola kalimat. Ya, secara pola kalimat ini benar, subjeknya di awal. Tapi kemarinnya ini nggak boleh jadi keterangan. Nah, rapat kemarin ini subjek. Ya, terus memutuskan predikat. Ya, besarnya sumbangan wajib anggota ini objek. Ya, secara fungsi kalimat ini benar. Oke, tapi kalau secara konteks kelogisan, rapat kemarin memutuskan besarnya sumbangan wajib anggota. Logis nggak kalau dipikir-pikir? Secara pemaknaan katanya logis nggak? Rapat kemarin memutuskan besarnya sumbangan wajib anggota. Yang memutuskan itu rapatnya atau anggota rapatnya, guys? Anggota rapat. Anggotanya. Itu dia anggotanya. Nah, makanya di sini ditanyanya yang baik dan
Benar, makanya disisain nih. Yang D sama E. Yang A sampai C kan jelas ya. Secara ejaan, ya kan? Salah semua kan, yang A sampai C kan. Yang A-nya salah di biologinya, yang B salah di angka 10-nya, harusnya pakainya huruf. Yang C kurang koma. Nah, ditinggalin betul yang D sama E, ya kan? Oke, ditanyanya baik dan benar. Secara kebenaran, yang D sama E benar. Buku itu merupakan hasil karyanya. Rapat kemarin memutuskan besarnya sumbangan wajib anggota. Nggak masalah kebenaran. Tapi kalau secara kelogisan, baik dan benar. Nah, yang berterima, jawabannya yang D, berterima. Buku itu merupakan hasil karyanya. Kenapa? Karena kalau yang E, nah, kata rapat sama memutuskan. Nah, nggak konkret, istilahnya gitu loh. Ya, jadi harusnya bukan rapat, harusnya anggota rapat kemarin memutuskan besarnya sumbangan wajib. Harusnya begitu ya. Anggotanya yang seharusnya pindah ke depan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nomor 22 yang lebih tepat itu yang D ya. Oke, sip. Next ya. Ke nomor 23. 23. Yo. Kata-kata di bawah ini mengandung fonem serapan. Fonem serapan itu biasanya 2 konsonan, ya. Oke. Kecuali berarti yang tidak termasuk dalam fonem serapan. Yang kalau misalkan diubah ke bahasa Indonesianya nggak berubah gitu. Yang mana? Syarat itu fonem serapan bukan? Fonem itu huruf serapan. Syarat itu fonem serapan. Huruf SY. Nah, dari bahasa Arab. Ya, ya, syarat. Nah, aktif fonem serapan kah? Ya, aktif. F-nya, ya, if-nya. Ya, itu dari bahasa Inggris. Itu maksudnya. Ya. Ijazah, iya apa enggak ijazah? Dari bahasa asing atau bukan? Ijazah. Ya, dari bahasa Arab. Ya, ada fonem Z. Ya. Akhlak itu serapan bukan? Bahasa asing bukan? Dari bahasa asing bukan? Iya, dari bahasa Arab. Ya, Nah, jadi yang bukan fonem serapan adalah harmonis. Nah, ya, nggak ada maksudnya memang semuanya dari huruf bahasa Indonesia gitu, harmonis. Nah, ya. Jadi yang bukan dari fonem serapan itu adalah harmonis ya. Oke, next yuk. Nomor 24. Ya. Saya hapus dulu. 24. Ya, lanjut. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Nah, huruf kapital lagi, guys. Tapi yang tidak tepat berarti yang salah. Yang salah yang mana? Menurut Gabriela yang salah yang mana, Nak? Gabriela Felicia. Atau Diana. Oke, menurut Diana yang salah yang mana, Din?
Yang C bukan, Kak? Yang C. Hari apanya? Hari apanya deh. Yang salahnya yang mana, Din? Lebaran. Harusnya. Lebaran. Harusnya L-nya kecil? Iya. Oke. Kalau menurut Daneta, kenapa salah, Net? Yang kenapa tuh harusnya? Justru T-nya nggak usah pakai huruf kapital. Oke. Kalau menurut Risma? Ya, Kak. Kalau menurutmu yang salah? Yang C. Yang C. Harusnya Iya. kenapa? Lebarannya gede. Kapital. Harusnya kecil. Iya. Harusnya kecil. Oke. Menurut Safira? Safira Naswa? Iya, Kak. Iya, Kak. Kalau Menurutmu yang menurut saya yang sama kayak Zaneta, Kak, yang E. Kenapa tuh salahnya? Iya, menurut saya mempertuhankannya itu nggak usah dipisah pakai strip gitu, Kak. Harusnya nggak usah pakai strip. Oke. Nah, guys, oke ya. Kita lihat ya. Yang A benar, ya, Pilpres RI 2009 benar ya. Pilpres itu memang di awal. Terus RI-nya itu memang Pilpres RI 2009 itu memang penamaan ya, makanya pakai huruf kapital semua seperti ini. Ya, terus kalau yang B, Indonesianya benar, I-nya besar, suku Sunda S-nya kecil, S-nya suku Sunda S-nya pertama kecil, S-nya kedua besar. Benar. Ya, karena suku Sunda itu menandakan orangnya, ya kan? Bukan tempatnya, ya kan? Oke, terus kalau yang C, hari Lebaran itu benar, hari Lebaran. Lebaran itu memang namanya, Nak, nama hari raya umat Islam. Ya, tapi cukup Lebarannya aja yang L-nya kapital. Nah, harinya H-nya kecil. Kenapa? Karena tidak menunjukkan tempat. Makanya hari Lebaran H-nya kecil, L-nya besar. Gitu, ya. Yang D, bahasa Indonesia, B-nya kecil, I-nya besar, benar. Yang E ini yang salah. Yang E salah. Tapi bukan caranya dengan digabungkan, stripnya dihilangkan. Justru nambahin, guys. Nambahin. Ya, ditambahin dia. Ditambahin strip lagi. Ya, seharusnya mempertuhankan itu memper strip, ya, memper strip Tuhan, nya besar, strip kan. Ini yang benar cara nulisnya. Ya, jadi bukan dengan menggabungkan terus stripnya dihilangkan. Tetap strip itu gunanya untuk membedakan huruf kecil dan huruf besar. Makanya memperstrip Tuhan itu sudah benar, tapi kan-nya itu yang salah. Justru kan-nya yang salah. Harusnya ditambahin lagi stripnya. Gitu loh. Ya. Nah,